Halo semua, perkenalkan nama saya Kering Krisyovani dengan NPM 20 10 63 10 573. Saya dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Ati Nuarmi, NPD. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas salah satu tokoh matematika. Siapa ya? Nah, sebelum aku mau ngebahas tokoh tersebut, aku mau ngebahas tentang penemuannya dulu. Teman-teman di sini ada yang tahu deret Fibonacci atau Fibonacci sequence? Ya, mungkin ada yang udah tahu atau juga ada yang belum ya. Jadi aku mau ngasih tahu sedikit nih, deret Fibonacci itu adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Contohnya itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Fibonacci ini penerapannya banyak dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saham, pada seni arsitektur dan seni rupa, pada seni musik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi itu sekilas tentang penemuannya. Gimana teman-teman? Keren kan? Melalui sedikit penjelasan mengenai deret Fibonacci tadi, dapat diketahui ya kalau orang yang memperkenalkan deret Fibonacci adalah Fibonacci itu sendiri. Nah, Fibonacci ini memiliki nama asli yaitu Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa lahir pada tahun 1170 di Pisa, Italia. Fibonacci sendiri adalah singkatan dari Filiorum Bonacci atau Filius Bonacci, yang artinya adalah anak dari keluarga Bonacci. Pada akhir abad ke-12, Fibonacci pergi ke Afrika Utara guna menemani ayahnya, yaitu Guglielmo, di mana ayahnya ini memegang jabatan diplomatik yang pekerjaannya mewakili para pedagang Pisa di Bugia, yaitu yang sekarang disebut Béjaïa di timur laut Aljazair. Pada saat membantu ayahnya di Afrika Utara, Fibonacci tertarik dengan adat istiadat mereka, terutama pada perhitungan yang dilakukan oleh para pedagang Arab di sana. Dan sistem bilangan yang digunakan saat itu adalah sistem bilangan Hindu-Arab, di mana sistem bilangan Hindu-Arab ini dia memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 9, juga memiliki nilai 0 sebagai nilai tempat. Karena ketertarikannya ini membuat ayah Fibonacci mendorongnya untuk menerima pengajaran di sekolah akuntansi. Fibonacci menganggap bahwa sistem bilangan Hindu-Arab ini lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sistem bilangan Romawi yang saat itu digunakan di Pisa, Italia. Sistem bilangan Romawi ini tidak memiliki nilai tempat, jadi menyulitkan para pedagang di sana untuk melakukan transaksi jual-beli. Fibonacci memutuskan untuk mempelajari sistem bilangan Hindu-Arab secara menyeluruh pada matematikawan Arab. Dan ia bertekad untuk menuliskan buku kepada orang Pisa, Italia tentang penggunaan dan juga pengaplikasian sistem bilangan Hindu-Arab ini. Pada tahun 1200, Fibonacci kembali ke Pisa, Italia. Lalu pada tahun 1202, tekadnya untuk menulis buku terwujud, di mana buku yang diterbitkan ialah buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Dalam buku Liber Abaci, Fibonacci membahas sistem bilangan Hindu-Arab, di mana ia menjelaskan notasi dan juga nilai tempat dalam sistem bilangan Hindu-Arab, entah itu satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Selain itu, di dalam bukunya, Fibonacci juga menjelaskan penggunaannya untuk masalah praktis, seperti pada perhitungan keuntungan, barter, konversi ukuran, bunga, dan sebagainya. Kemudian, buku tersebut dijadikan fondasi dalam penulisan buku-buku dasar akuntansi di Pisa pada abad ke-13. Edisi pertama, buku Liber Abaci ini adalah buku yang padat dan rinci,
sehingga sulit dipahami oleh orang rata-rata. Akhirnya Leonardo da Pisa memutuskan untuk membuat buku liber abaci yang lebih sederhana agar menjangkau lebih banyak kalangan lagi, seperti kalangan pedagang. Pada awalnya buku liber abaci ini memang hanya di Pisa, kemudian ke Italia, dan akhirnya buku liber abaci ini diterima oleh semua kalangan di seluruh Eropa. Jadi, dapat diketahui bahwa Fibonacci ini membawa dampak yang besar bagi bangsa Eropa. Karena apa? Karena Fibonacci lah yang membawa sistem bilangan Hindu-Arab ini ke Eropa. Mengenai deret Fibonacci yang sudah kita bahas di awal tadi, Fibonacci membahasnya di dalam buku liber abaci. Hal tersebut bermula dari sebuah teka-teki, lalu Fibonacci mengamati teka-teki tersebut, di mana teka-tekinya yaitu seorang pria menempatkan sepasang kelinci di suatu tempat yang di semua sisinya dikelilingi oleh dinding. Berapa pasang kelinci yang dapat dihasilkan dari pasangan tersebut dalam setahun jika setiap bulan diasumsikan setiap pasangan melahirkan pasangan baru yang mulai bulan kedua menjadi produktif. Selain buku liber abaci, pada tahun 1220 Fibonacci menerbitkan buku Practica Geometriae. Dalam buku ini ia mengembangkan 8 bab teorema yang didasarkan pada karya matematikawan Yunani kuno yaitu Euclid. Dalam bukunya yaitu yang berjudul Elements and on Divisions of Figures. Setelah itu pada tahun 1225 Fibonacci kembali menulis buku yaitu Liber Quadratorum, di mana buku ini ia ilhami dari soal seorang matematikawan Yunani yaitu Diopantus. Buku ini tentang teori bilangan yang membahas mengenai pelbagai teorema-teorema kongruensi bilangan. Atas jasanya yang telah mengenalkan sistem bilangan Hindu-Arab kepada Pisa, akhirnya Republik Pisa memberikan penghormatan kepada Fibonacci dengan memberikannya gaji. Lalu setelah itu, atas semua karya-karyanya yang luar biasa, Fibonacci akhirnya meninggal pada tahun 1250 di Pisa, Italia. Salah satu hal yang bisa kita tekuni dari Fibonacci yaitu jika kita benar-benar menekuni suatu hal yang membuat kita tertarik, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih.